Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu dalam kondisi yang baik dan sehat. Hari ini kita akan bersama-sama memulai IG Live kita pada malam hari ini. Tetapi kita akan menunggu 1-2 menit, menunggu saudara-saudara kita yang akan bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Sembari menunggu, izinkan saya menyapa saudara-saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Bapak Eko yang sudah bergabung, selamat malam. Demikian juga ada Ibu Sri Tawami yang sudah bergabung, selamat malam. Ya, mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu ya, sekalipun di masa-masa yang sulit ini, ya, firman Tuhan itulah yang senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang senantiasa mengarahkan kita, bahkan memimpin jalan hidup kita. Ya, oke, kita akan mulai PA kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih jikalau kami boleh sekali lagi bersama-sama berkumpul untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang memimpin kami, supaya firman yang akan kami baca, firman yang akan kami renungkan, boleh berguna bagi kehidupan kami. Firman ini boleh menopang kami, firman ini boleh menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk membagikan firman ini kepada setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Keluaran pasal yang ke-20, Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan dibacakan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu, ya, seorang guru besar, seorang profesor, seorang yang sangat dihormati di bidang hukum, ya, Pak Profesor J.E. Sayetapi, yang telah meninggal dunia. Nah, ada satu yang menarik Bapak Ibu ya. Ada satu yang menarik di dalam WA status dari seorang rekan yang menuliskan demikian Bapak Ibu ya. Tentu saja ini adalah pendapat ya atau perkataan dari Profesor Sayetapi. Yang juga demikian. Apakah dengan mengatakan kebenaran, aku harus menjadi musuhmu? Saya ulangi sekali lagi. Apakah dengan mengatakan kebenaran, aku harus menjadi musuhmu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini lebih menyukai berita-berita bohong. Hal-hal yang untuk kepentingan dirinya sendiri. Seringkali kita berbohong itu demi apa Bapak Ibu? Kita berbohong demi kenyamanan kita sendiri. Kita berbohong demi keselamatan kita. Kita berbohong supaya kita tidak dipecat misalnya. Kita berbohong supaya kita tidak kehilangan ya pasangan kita misalnya. Ya, kita berbohong ya ada alasan-alasan lain Bapak Ibu kenapa kita tidak mau mengatakan kebenaran. Ya. Nah, Bapak Ibu terkadang ya
Ada orang yang mengatakan juga demikian. Jujur itu ajur, begitu ya. Orang yang jujur, orang yang mengatakan kebenaran, ya, nasibnya itu tidak baik. Tidak ada masa depannya. Karena dia akan dibenci oleh semua orang. Makanya saya tadi mengatakan bahwa kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa sukanya hal-hal yang mengandung kebohongan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar. Dari perintah yang ke-9 ini kita diminta untuk apa? Tidak mengucapkan saksi dusta. Ya, dari Katekismus Singkat Westminster, pertanyaan yang ke-76 sampai dengan 78 itu membahas tentang perintah ini. Pertanyaan yang ke-76 itu berbunyi demikian. Apa bunyi perintah ke-9? Perintah ke-9 berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, gitu ya. Apa yang dituntut dalam perintah ke-9? Perintah ke-9 menuntut kita untuk memelihara dan memajukan kebenaran di antara sesama manusia, serta nama baik kita sendiri maupun nama baik sesama kita. Khususnya, perhatikan, dalam memberikan kesaksian. Ya, jadi Bapak Ibu, perintah ini berkaitan dengan penyampaian kesaksian tentang seseorang ataupun tentang peristiwa yang berkaitan dengan seseorang. Lalu pertanyaan 78. Apa yang dilarang dalam perintah ke-9? Perintah ke-9 ya, melarang sesuatu yang merugikan kebenaran, merusak nama baik kita sendiri ataupun nama baik sesama kita. Nah, Bapak Ibu, apa landasan teologis? Apa dasarnya kita tidak mengucapkan saksi dusta? Nah, seperti yang saya katakan tadi di kutipan almarhum Dr. Said Tapi yang mengatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran aku harus menjadi musuhmu, begitu ya? Nah, Bapak Ibu, jujur itu dikaitkan dengan kebenaran. Nah, apa motivasi kita? Apa dasar kita? Sehingga kita mengatakan hal yang benar, mengatakan hal yang sesuai dengan apa yang terjadi kenyataannya. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang harus kita ingat adalah bahwa Allah kita itu adalah sumber dari segala kebenaran. Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Coba kita lihat Bapak Ibu ya di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang kedua. Titus pasal yang pertama ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi Bapak Ibu, alasan kenapa kita tidak berdusta adalah karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang konsisten dengan yang namanya kebenaran. Dan itu dilakukan di dalam kehidupan kita. Allah berjanji dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Kalau Allah sudah mengatakan sesuatu, Allah tidak akan pernah mengingkarinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sudah seharusnya kita tidak mengucapkan dusta. Sudah seharusnya kita mengatakan kebenaran. Sudah seharusnya kita mengatakan sesuatu sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan fakta yang terjadi. Ya, bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam tulisan Yohanes dikatakan apa? Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Dan tidak ada dusta yang cocok dengan Allah yang adalah kebenaran itu. Ya, Allah itu adalah Allah. Dia bukan iblis. Kalau iblis memang ya bapa dari segala dusta. Lah kalau kita mengaku anak Allah,
kita sukanya berdusta, mengucapkan saksi dusta, kita sukanya berbohong, sukanya menipu. Nah, pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah, apakah memang benar kita ini adalah anak Allah? Atau, mohon maaf, kita ini adalah anak-anak si iblis. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kalau kita mengaku bahwa diri kita ini adalah anak-anak Allah, maka sudah seharusnya kita tidak melakukan yang namanya kebohongan. Kita tidak gemar dengan yang melakukan namanya dusta. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang Bapak Ibu harus ketahui, ya. Ketika Bapak Ibu sudah memulai untuk mengatakan ya satu hal dusta, maka Bapak Ibu akan mencoba untuk mengarang sebuah dusta yang lain. Ya, ingat, satu dusta akan melahirkan dusta yang lain. Itu pasti Bapak Ibu. Ya, jadi begini. Misalnya kalau ditanya, hari ini Pak Chandra makan apa? Begitu ya. Hari ini Muse makan apa? Begitu. Terus kemudian ya supaya kelihatan lebih elit, supaya kelihatan lebih terpandang, saya mengatakan, wah hari ini saya makan beberapa menu yang ada di restoran. Begitu. Padahal saya tidak tidak membeli masakan yang ada di restoran. Nah, terus kemudian kalau orang ini ya kreatif, dia bisa bertanya lagi Bapak Ibu. Lah, ya menunya beli dari restoran mana? Nah, coba perhatikan. Tadi saya sudah memulainya dengan dusta, begitu ya. Lalu ketika ditanya lagi, ada dusta lagi yang harus saya ciptakan, yang harus saya pikirkan untuk menutupi dusta yang pertama tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa dosa ini sangat serius. Ya, dusta ini, mengucapkan ketidakbenaran ini adalah sesuatu yang sangat serius. Kita tidak bisa main-main. Kita tidak bisa guyonan, Bapak Ibu. Ya, memang Bapak Ibu, kebenaran, kejujuran itu serasa menyakitkan kita. Tetapi itu akan menyelamatkan kita. Ya, kejujuran itu memang ketika dikatakan itu ya akan menyakitkan, tetapi itu akan menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau memang kita ini benar adalah anak Tuhan, mari kita belajar untuk menyampaikan kebenaran. Jangan biarkan mulut kita dikontrol oleh si jahat untuk terbiasa mengucapkan dusta. Bahkan di Alkitab dengan jelas dikatakan apa? Jikalau ya, katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Ya, segala sesuatu yang lebih itu, Bapak Ibu, kita tidak usah katakan. Kalau memang iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Selesai. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Allah kita adalah Allah, sumber dari segala kebenaran. Dan Allah ingin supaya apa? Supaya kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita meneladani Allah. Kita menyaksikan kemuliaan Allah melalui apa? Tidak mengucapkan dusta. Ya. Nah, itu yang kita bisa pelajari Bapak Ibu. Lalu, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ya. Kalau begitu, apakah di dalam kasus-kasus tertentu ya berbohong itu diperbolehkan? Ya, ada yang mengatakan begini, mendefinisikan white lies, bohong putih. Ya, bohong putih bolehlah, bohong untuk alasan kebenaran bolehlah, begitu ya. Nah, di Alkitab itu tidak sedikit Bapak Ibu ya, ada tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan kebohongan. Ya, misalnya Abraham berdusta untuk menyelamatkan nyawanya. Terus kemudian kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran Bapak Ibu ya, pasal yang pertama ayat 19 sampai yang ke-20, kita menjumpai ada bidan-bidan yang juga berbohong kepada
Firaun, gitu ya. Lalu kalau kita melihat, ya dikatakan apa? Bagian yang lain Bapak Ibu, ada satu lagi seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Apa yang ia lakukan Bapak Ibu? Dia membohongi, demi menyelamatkan prajurit, demi menyelamatkan pengintai yang diutus untuk mengamat-ngamati tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian ini, saya yakin bahwa Allah tidak mengizinkan, Allah tidak mengizinkan kita untuk berbohong dengan alasan apapun. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat penuh. Rencananya tidak akan pernah berubah dengan dusta kita ataupun tanpa dusta kita. Bapak Ibu misalnya begini, kalau kita berbohong demi alasan supaya menyelamatkan seseorang, apakah itu menjamin ketika kita tidak menyatakan kebenaran, orang itu pasti selamat? Belum tentu Bapak Ibu. Apakah kita berani menggaransi 100% ketika kita tidak melakukan kebenaran, tidak mengatakan kebenaran, orang itu dapat menghasilkan sesuatu? Jawabannya tidak. Ya karena kita bukan Allah. Yang jalan itu bukan rencana kita. Yang terjadi bukan kehendak kita. Tetapi segala sesuatunya terjadi itu adalah rencana Allah. Ingat, Dia adalah Allah yang berdaulat. Ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, Bapak, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bergumul, meminta hikmat daripada Tuhan, supaya kita dapat mengucapkan kebenaran. Kita mengucapkan hal yang benar sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada. Ya, tentu saja kita menyampaikannya dengan hikmat dari Tuhan. Kita menyampaikannya dengan bahasa yang tidak menyakiti hati orang. Itu mengenai metode Bapak Ibu. Tetapi dasarnya, jangan merasa bahwa ketika kita menyampaikan kebohongan, kita menjadi seorang pahlawan yang bisa dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan sekelompok orang tertentu, menyelamatkan saudara kita, menyelamatkan orang tua kita mungkin. Jangan Bapak Ibu. Karena kita tahu, Allah kita adalah Allah yang berdaulat penuh. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa izin ataupun di luar kendali dari Allah kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus tetap mengatakan kebenaran. Jadi kalau begitu Bapak Ibu misalnya nih, misalnya kita tahu ada kebenaran, Nah, daripada kita nanti mengucapkan dusta, lebih baik kita nggak usah ngomong aja. Kita diam. Nah Bapak Ibu, apakah diam? Kalau kita tahu kebenaran, apakah kita tidak perlu untuk bicara? Nah Bapak Ibu, dikatakan bahwa diam diam itu juga sama kelirunya. Jika kita tahu ada sebuah kesalahan, artinya apa? Jika kita tahu ada seseorang yang melakukan kesalahan atau sesuatu terjadi di luar standar kebenaran yang ada, maka ketika kita diam berarti kita membiarkan orang tersebut melakukan kesalahan atau lingkungan itu terus berada di dalam sebuah kesalahan. Begitu Bapak Ibu Jadi sebenarnya diam kita itu membiarkan kejahatan juga terjadi. Nah tujuannya apa? Mengucapkan kebenaran itu tujuannya apa Bapak Ibu?
Tujuannya supaya kejahatan itu tidak semakin bertambah luas. Kejahatan itu tidak semakin merajalela. Lah kalau kita diam dan hasilnya kejahatan itu tetap merajalela, maka sama aja ketika kita diam, maka kita juga sudah melakukan dusta. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus sebagai anak-anak Allah, ketika kita mau mengatakan sesuatu, hal yang paling penting adalah Bapak Ibu begini, mengucapkan kebenaran, itu yang paling penting. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya dan harus kita lakukan adalah apa Bapak Ibu? Meminta hikmat daripada Tuhan. Berdoa, Tuhan, aku saat ini dalam kondisi yang sulit. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Mohon hikmat-Mu, mohon pertolongan-Mu, supaya aku mengatakannya dengan baik, dengan motivasi yang tulus, dan motivasi hati yang murni. Ujilah aku, ya Tuhan, dan Roh Kudus tolong pimpin aku untuk mengatakan kebenaran itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ingat bahwa diam pun bukan menjadi sebuah pilihan. Diam bukanlah sebuah pilihan yang dapat kita ambil di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Ketika kita tahu kebenaran, kita tidak mengatakannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya, aplikasi praktisnya adalah begini. Ketika kita mau mengatakan sesuatu, ya, satu, berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Yang kedua, ya, berpikir terlebih dahulu sebelum kita mengatakan sesuatu. Pikirkanlah dulu, oh kalau ngomong dengan ini, nanti kemungkinannya seperti ini, reaksinya dia seperti ini, gitu ya. Nah, kita harus memikirkan dulu kata-kata apa yang tepat, kata-kata apa yang cocok, gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk tidak mengucapkan saksi dusta. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa ya kita seringkali berdusta? Karena kita lebih memilih menyenangkan manusia daripada menyenangkan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika pilihan itu ada di depan kita, maka kita harus ingat bahwa manusia ini diciptakan untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu, di dalam setiap pikiran kita, perkataan kita, ataupun tingkah laku kita, diharapkan kita ini bisa senantiasa memuliakan Allah. Ya. Nah, kalau kita mengucapkan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, apakah kita bisa memuliakan Allah? Kalau kita mengatakan ketidakbenaran yang berlawanan dengan natur dari Allah kita, apakah bisa kita dikatakan sebagai melakukan sebuah tindakan yang menyenangkan hati Allah? Nah, itu yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu. Ya, kita harus belajar untuk mengerti, kita harus belajar untuk benar-benar ya mencoba melihat apakah memang kita itu menyenangkan hati Allah atau kita itu menyenangkan hati kita sendiri. Siapa yang kita senangkan? Siapa yang kita muliakan? Diri kita, sesama kita, atau Tuhan? Terkadang Bapak Ibu, untuk memuliakan Tuhan, kita harus mengorbankan kesenangan-kesenangan di dalam diri kita. Untuk memuliakan Tuhan, kita harus mengorbankan kesenangan-kesenangan yang ada di dalam diri kita. Memang tidak mudah dan itu perlu perjuangan. Ya, dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita melihat, perhatikan ya konteks ya di dalam perintah ini dikatakan apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ingat Bapak Ibu, perintah yang pertama sampai dengan yang keempat itu mengatur hubungan antara Allah dengan manusia. Yang kedua, perintah bagian yang kedua antara perintah yang kelima sampai dengan perintah yang ke-10 ini mengatur relasi antara manusia dengan manusia.
Ingat konteksnya bahwa mereka ini dibebaskan dari Mesir, ya, dan mereka akan menuju ke tanah perjanjian itu. Ketika Allah memberikan perintah ini, Allah ingin mengatur relasi antar sesama umat pilihan Tuhan. Mereka tidak boleh saling berdusta. Bahkan di dalam konteks ini dikatakan apa? Ada pemberian kesaksian. Ya, berarti dikaitkan dengan apa? Ketika kita menghadiri situasi-situasi tertentu, yaitu persidangan, ya. Dan kalau dikatakan Bapak Ibu ya, di dalam persidangan biasanya kita itu diminta untuk bersumpah. Mengapa kita bersumpah? Ya, supaya kita ingat bahwa kita hadir di sini untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, kalau tahu katakan tahu, kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Untuk mengatur apa Bapak Ibu? Untuk mengatur relasi dengan sesama manusia. Coba kalau seandainya tidak ada perintah ini Bapak Ibu. Satu bisa memfitnah yang lain. Satu bisa mengatakan hal yang tidak benar tentang orang lain. Lalu apa jadinya komunitas umat Allah ini? Ya, oleh karena itu perintah ini diberikan. Ya, jadi ingat bahwa kita memang dipanggil untuk tidak melakukan dusta. Kita dipanggil untuk mengatakan kebenaran karena Allah kita adalah Allah, sumber dari segala kebenaran. Ingat identitas kita. Kita ini anak-anak Allah, bukan anak-anak iblis. Oleh karena itu sudah seharusnya kita mengatakan kebenaran. Ya, bahkan kalau kita sulit melakukan kebenaran, ya, mari kita belajar. Mari kita belajar. Untuk apa? Minta hikmat kepada Tuhan. Supaya ketika kita mengatakan sesuatu, ada kebenaran di dalamnya, dan orang diberkati melalui kesaksian kita, melalui perkataan kita. Dan pilihannya Bapak Ibu adalah begini. Apakah kita menyenangkan sesama kita atau kita menyenangkan Allah? Apakah kita menyenangkan sesama kita dan dampaknya Bapak Ibu, dampaknya hanya sementara di dunia ini. Betul ya? Ingat Bapak Ibu, serapi-rapinya sesuatu itu disembunyikan, ya, ditutup-tutupi, tidak dikatakan yang sebenarnya. Pasti suatu saat hal itu juga akan terungkap. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengatakan kebenaran. Ya, kalau memang kita saat ini masih hidup di dalam kondisi yang suka mengucapkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang mengandung kebohongan dan saksi dusta, mari kita mohon kemurahan Tuhan mengampuni kita dan memperbarui setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Amin. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya pada malam hari ini. Jikalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom yang ada tanda tanyanya ini ya, supaya saya bisa melihat dan saya akan menjawabnya pada malam hari ini. Sembari menunggu pertanyaan yang masuk, ya, saya akan menyapa beberapa orang saudara yang telah bergabung. Selamat malam, di sini ada Stephen, ya. Semoga kuliahnya lancar-lancar, ya Stephen, dan baik-baik. Di sini juga ada Lose VV, selamat malam Lose. Ada Ibu Sulastri, terus kemudian ada Ibu Poppy, dan ada Bapak atau Saudara William. Selamat malam, ya selamat bergabung di IG Live kita malam hari ini di GKKK Kupang Jaya. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan tuliskan di kolom yang ada tanda tanyanya. Jikalau tidak ada, saya akan menutup IG Live pada malam hari ini dengan berdoa. Nah, Bapak Ibu kalau nanti setelah berdoa masih ada pertanyaan, saya juga tetap akan berusaha untuk menjawabnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, karena saya tidak melihat ada pertanyaan yang masuk.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau malam hari ini sekali lagi kami diingatkan bagaimana sebagai anak-anak Allah kami harus mengatakan kebenaran. Tuhan, memang lidah itu tidak bertulang. Dan seringkali kami mengucapkan banyak hal. Dan dari banyak hal yang kami ucapkan itu ya Tuhan, tidak sedikit yang menyakiti hati Allah karena kami tidak mengatakan kebenaran. Ampuni kami. Tuhan tolong perbarui kami. Dan Tuhan tolong pimpin kami. Supaya kami juga boleh mengatakan kebenaran. Kami boleh menyatakan sesuatu yang kami lihat. Kami boleh menyatakan sesuatu yang sesuai dengan fakta yang ada. Tuhan, kami tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan, kami memohon, kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, supaya kami boleh mengetahui apa yang akan kami katakan. Kami boleh memperoleh hikmat bijaksana daripada Tuhan sebelum kami berkata-kata. Terima kasih ya Tuhan, suara hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai saat ini masih belum ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di IG Live kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi di IG Live yang di minggu yang akan datang, di awal bulan Oktober. Ya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.